Saya diizin share ya. Oke. Ya. Coba saya di make host, Mbak. Halo, Mbak. Saya di make host. Bisa share screen? Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, saya oke. Ya, ya. Yang saya hormati Ketua HMPS ya, HMPS Magister Ekonomi Syariah, Mas siapa tadi, Mas Zulfikar, Pak. Oh ya, Mas Fikar ya, Mas Zulfikar. Terima kasih. Selamat atas terselenggaranya riset camp ini di Magister Ekonomi Syariah. Dan juga para pengurusnya tentunya, lalu panitia penyelenggara riset camp Magister Ekonomi Syariah, terus para peserta hadirin semua, mahasiswa-mahasiswaku yang saya banggakan, dan juga mungkin yang lain ya, peserta umum. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebenarnya ini waktunya sangat lagi Mas Sandi ini lagi tidak tepat karena ini hari ini saya dulu ketika ngasih jadwal ke Mas Sandi, perasaan saya karena sudah tidak ada ngajar, hari Selasa free ya, tapi rupanya kita sedang menuju kepada akreditasi internasional untuk 2 prodi, manajemen keuangan syariah dan perbankan syariah melalui akreditasi PIBA Jerman. Dan nanti jam 9 harus ada review borang kita dari salah satu asesor PIBA ya, yang kebetulan dari Jogja dan kebetulan dulu pernah mengajar di kita, suaminya pernah jadi wakil dekan di kita. Jadi orang kita sih sebenarnya, tapi tentu sangat menguntungkan bagi kita. Jadi saya membuat materi yang saya hanya ini saja menggabungkan beberapa materi, dan ketika saya gabungkan, waduh waktunya sudah tidak cukup lagi, harus saya kirim ke Mas Andi sehingga banyak sekali. Tapi ada berapa ini ya? Ada 96 slide ya ini. Tapi saya kira masih bermanfaat. Nanti kalaupun tidak bisa saya sampaikan seluruhnya, saudara bisa baca ya. Silahkan nanti di panitia, silahkan di-share. Karena ini ilmu yang tentu saya peroleh juga dari tempat lain ya, dari berbagai tempat. Saya diberi judul metodologi penelitian dalam riset ekonomi syariah. Sebagian besar sebenarnya konsentrasinya ke metodologi ya. Nanti tapi ada beberapa contoh, ada contoh-contoh dalam riset ekonomi syariah. Nanti beberapa saya sampaikan atau ada saya contohkan juga. Tapi kita fokus ke metodologi. Nah, sebelum itu karena saya yakin saudara akan menghadapi sebuah tantangan ya untuk melakukan atau menyelesaikan tesis saudara, tesis skripsi ya, itu jadi tentu kita harus melihat apa sebenarnya tesis itu kan gitu. Tesis sebuah karya ilmiah, jadi karya ilmiah itu tentu harus dilakukan secara ilmiah melalui metodologi penelitian yang sesuai ya dengan metode penelitian ilmiah, dan harus memiliki orisinalitas ya. Orisinalitas itu ada kebaharuan yang saudara kembangkan. Meskipun nilai kebaharuan ini mungkin untuk S2 itu sifatnya hanya pengembangan ya, tapi harus ada baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan dia memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga keperluan praktis. Jadi harus ada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu maupun praktis. Nah, tentu karena kita pahami bahwa ilmu adalah pengarah praktis ya, praktek atau
ilmu sering atau ilmu pengetahuan atau teori ini adalah sebagai penjelas dan memprediksi fenomena, maka tentu kalau konstruk teorinya bagus, itu akan menjadi pemandu ya orang dalam melakukan praktek. Nah, sayangnya kadang-kadang nanti begini, dalam kenyataannya itu orang praktek atau praktisi ya selalu mengabaikan teori dengan mengatakan, ah itu kan teori. Orang praktek ya, orang teori ya tidak pernah menyentuh bumi, dia hanya berteori saja, tapi dia tidak mengabaikan praktek. Ini sering fenomena yang terjadi. Nah, maka tentu dalam penelitian-penelitian deduktif khususnya, nanti saudara harus bisa memadukan ya, melihat apakah fenomena-fenomena yang ada, kalau ini berkaitan dengan ekonomi syariah, ya fenomena-fenomena ekonomi syariah ini sudah dijelaskan secara teoritis atau belum. Kalau belum dijelaskan secara teoritis, maka ada peluang baru saudara untuk membuat teori ya, atau mengembangkan teori. Ya. Mungkin prakteknya yang tidak relevan dengan teorinya, atau ada penyimpangan-penyimpangan di teori, atau mungkin bisa jadi teorinya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Nah, tentu untuk memperoleh itu kita harus melalui metodologi yang benar, ya, atau rigor, gitu ya, atau yang metodologi yang rigor, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi karena saudara nanti di magister ya, ini syarat untuk memperoleh gelar magister. Kalau saudara tidak menyelesaikan tesis saudara, meskipun IP-nya 4 gitu ya, atau 4,1 mungkin gitu, ya saudara nanti tidak memperoleh gelar ini. Jadi tolong bagi yang sudah punya IP bagus, jangan lupa ini dipersiapkan betul ya tesisnya. Bagi yang IP-nya tidak bagus pun karena ini syarat ya harus dipenuhi kan gitu. Nah itu ya secara singkat. Nah karena sebenarnya pengetahuan ilmiah, kita berangkat dulu ya dari pengetahuan ilmiah atau sains ya. Karena ekonomi syariah, kalau riset di ilmu syariah tentunya kita akan berusaha untuk menemukan teori-teori atau pengetahuan ilmiah di bidang ekonomi syariah. Maka kita harus melihat beberapa pemahaman dasar ya. Jadi yang membentuk pengetahuan itu sebenarnya karena manusia ini memiliki rasa keingintahuan, atau man is serious animal ya. Jadi sebenarnya kita ini sama seperti animals ya, makhluk hidup yang lain, tapi kita ini diberikan rasa ingin tahu, ya, rasa ingin tahu yang tinggi. Maka kalau rasa ingin tahu itu sudah tidak ada pada diri saudara, berarti saudara sudah sama dengan binatang yang lain. Maaf, dalam tanda petik ya. Jadi saudara sudah sama sebenarnya dengan yang lain gitu ya, dengan makhluk yang lain gitu. Tapi karena kita ini diberikan rasa ingin tahu yang tinggi dan kita sudah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan akal, maka disinilah sebenarnya terbentuk ilmu pengetahuan ya. Oleh karena itu saudara bisa amati dari sejarah ya bagaimana perkembangan manusia dari yang sangat primitif dan sampai kepada yang sangat modern ya, bahkan mungkin sekarang sudah orang sudah bisa menciptakan makhluk hidup gitu ya. Seperti virus itu, kalau virus itu dianggap sebagai makhluk hidup yang bisa di create gitu kan, dia sudah bisa menciptakan makhluk hidup ya. Bahkan kalau kita lihat di perkembangan di teknologi pertanian misalkan sudah ada ilmu genetik untuk tumbuhan, hingga kita bisa merekayasa dan sebagainya, itu sudah sangat tinggi ilmunya ya. Jadi sudah sangat jauh perkembangannya dari manusia ketika pertama kali. Tapi tentu Allah tidak akan memberikan ruh ya atau kemampuan untuk menciptakan ruh kepada manusia. Itulah perbedaan kita sebagai manusia dengan Holik sebagai pencipta. Nah, nanti namanya pengetahuan itu ada, atau knowledge ini ada yang sifatnya unquestionable ya. Itu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Ya susah. Kalau sudah belief itu norm, dogma gitu, kalau mau dijelaskan itu ya susah. Kadang-kadang tidak bisa masuk akal ya. Kita hanya bisa melihat karakter-karakternya, tapi secara real kita tidak bisa membuktikan. Ya.
Nah, nanti banyak ilmu pengetahuan di dalam syariah ini berkaitan dengan belief, norma, dan dogma. Ya. Berkah, falah, ya itu adalah contoh-contoh yang ilmu yang unquestionable. Ya, tetapi sebenarnya bisa dia diuraikan dengan teknologi atau dengan mengkuantifikasi. Kalau kita sudah belajar metodologi, ya itu nanti ada misalkan dengan skala dan lain sebagainya, itu kita bisa mengkuantifikasi sesuatu yang konstruk ya, yang sifatnya tidak konsep yang masih yang tidak bisa terlihat. Lalu ada questionable, yaitu pengetahuan ilmiah atau sains. Nah, bagaimana belief, norm ini menjadi pengetahuan ilmiah? Nah, ini kita harus bisa menjelaskan. Makanya kalau dianggap religiusitas itu apa? Religiusitas itu kayak apa ukurannya? Orang religius ya sulit untuk dijelaskan. Tetapi bisa untuk diukur. Ya, misalkan bagaimana mengukur religiusitas seorang, pendekatan kepada Tuhan, misalkan dengan cara mengukur berapa sering dia melaksanakan perintah sholat misalkan dan seberapa sering dia melanggar gitu. Dengan skala-skala yang ada, maka kita bisa mengukur ya seseorang si A itu lebih religius atau tidak. Kalau kita ingin mengukur misalkan kedermawan seseorang, mungkin kita bisa menanyakan dengan seberapa besar atau seberapa sering saudara bersedekah misalnya gitu. Bisa diukur ya. Kalau skalanya 1 sampai 10 silahkan. Kira-kira saudara tidak pernah apa sering atau selalu gitu kan. Nah, itu dengan ukuran-ukuran seperti itu, belief, norma, dogma ini bisa menjadi sebuah pengetahuan ilmiah. Yang kalau orang lain nanti ingin melakukan lagi, ini bisa diteliti lagi. Nah, ini tugas kita ya di di ilmu-ilmu syariah yang banyak norma, dogma atau keyakinan yang harus kita ejawantahkan atau implementasikan dalam kehidupan. Dan ini tentu sesuai dengan semangatnya dari UIN Sunan Kalijaga juga ya untuk mengintegrasikan. Kalau di himnenya kan integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Wah, saya merinding kadang-kadang itu. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengkombinasikan ya atau mengintegrasikan ilmu agama sehingga ilmu norma. Kalau nanti saudara yang pernah belajar, mungkin ada yang pernah ngambil S1 belajar tentang ekonomi syariah atau kita ada namanya ilmu sosial propertik ya. Ilmu sosial propertik itu menjembatani antara aturan-aturan dogma dengan realitas atau fakta. Itu disebut ilmu sosial propertik. Kalau di Indonesia Pak Kunto Wijoyo yang itu sudah banyak diacu. Ya, ini salah satu di syariah itu adalah tadi ya ilmu sosial propertik. Nah, ciri pengetahuan ilmiah itu adalah logis, dapat dinalar, masuk akal. Ya, kalau tidak bisa masuk akal, ini tidak bisa masuk kepada ciri. Lalu empiris, dapat diamati, diukur, dapat diuji kembali. Nah, bagaimana caranya? Memperolehnya perlu melalui scientific method atau metode scientific. Nah, hasrat ingin tahu atau mencari kebenaran bisa juga ada dengan pendekatan non ilmiah, common sense, akal sehat. Ya kalau begini mestinya begini, kalau ini begini. Ya ini karena sesuatu yang belum ada teorinya. Bisa juga prasangka atau praduga ya, diduga. Ada intuitif ya, kebetulan atau coba-coba ya, dicoba-coba, di trying and error gitu. Lalu menghasilkan sebuah ilmu gitu bisa. Pendapat otoritas ilmiah ya atau seorang yang punya keilmuan sehingga kita yakin karena sudah kepakarannya ya tanpa dibuktikan mungkin dia sudah kita benarkan gitu ya saking pakarnya gitu dia. Tetapi tentu kita selaku dunia ilmiah ini atau dunia pendidikan yang sangat ilmiah, kita harus tetap melakukan atau melalui proses yang dimana dengan pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah itu bagaimana? Pertama harus ada masalah dulu. Ya. Jadi orang kalau sudah mau meneliti itu harus ada masalah nih. Kalau tidak ada masalah, dia tidak bisa meneliti. Kalau masalah itu apa? Masalah itu gap teoritis dan empiris. Ada teorinya yang tidak selaras dengan fakta empirisnya. Ya, contohnya misalkan
Kalau orang dikasih bonus, mestinya dia meningkat kinerjanya. Tapi kok dikasih bonus terus, kinerjanya tidak meningkat. Ada apa kan gitu. Nah ini ada masalah gitu. Lalu saudara riset gitu, ternyata oh orang berkinerja bagus itu tidak semata-mata oleh bonus. Mungkin ternyata faktor religiusitas mempengaruhi. Ya. Jadi orang yang lebih religius cenderung bonus itu hanya sebagai sarana untuk dia beribadah, sehingga kinerja akan lebih membaik ketimbang orang yang tidak religius. Nah, jadi ada masalah, diteliti, lalu ketemulah sebuah ilmu. Oh, ada variabel baru atau ilmu pengetahuan baru dengan religiusitas, misalnya gitu. Nah, ini masalah. Jadi kita harus berangkat dari masalah dalam meneliti. Kalau saudara meneliti tanpa masalah, nanti saudara akan bermasalah. Atau kalau saudara meminjam masalah orang lain, maka saudara akan bermasalah di kemudian hari. Nanti kalau ikut mata kuliah saya sudah dijelaskan itu. Lalu yang berikutnya, ini kita harus ada praduga. Kalau ada masalah, lalu kita pelajari secara teoritis, ya, secara teorinya bagaimana, fakta-faktanya seperti apa, baik fakta yang kita peroleh di lapangan atau fakta-fakta dari hasil penelitian terdahulu, sehingga kita punya praduga. Nah, praduga itu ilmu yang belum matang, itu yang belum jadi, diduga secara teoritis A mempengaruhi B, gitu ya. Atau ada hubungan A dengan B, A berbeda dengan B dan itu. Nah ini diduga ada hipotesis. Nah tugas berikutnya kita adalah mengumpulkan data, ya mengumpulkan data, lalu menguji data itu ya dengan metodologi yang benar, memverifikasi data, menguji data ya sampai ada hipotesis itu terbukti atau tidak, lalu kita verifikasi data. Nah, memverifikasi data ini tentu harus dengan teori dan riset-riset terdahulu, sehingga kita nanti akan menemukan kesimpulan. Ya, jadi dengan demikian pendekatan ilmiah adalah penelitian dan yang lebih sistematis, cermat, dan terencana. Ya, jadi makanya kita dalam meneliti harus membuat sebuah proposal. Proposal itu gambaran seberapa bagus rencana kita untuk melakukan sebuah penelitian. Ya ada tadi sudah ya ini saya skip saja. Ya ini juga bisa dibaca nanti. Nah, apa sebenarnya tugas ilmu pengetahuan itu? Ya, tugas ilmu pengetahuan adalah dia memberi deskripsi. Jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya menjelaskan fenomena. Lah kok iso orang yang orang yang lebih religius itu cenderung kinerjanya bagus. Ini bagaimana teorinya? Oh, karena orang religius menganggap bekerja adalah sebuah ibadah, misalnya gitu ya. Sehingga ya bagi dia ya kerja itu ibadah. Maka kalau kerja ibadah, dia tidak mengharapkan atau bukan semata-mata mengharapkan imbalan duniawi, ya, tetapi lebih dari itu. Maka dia akan cenderung lebih bagus. Jadi saya bisa memprediksi nih atau mendeskripsikan nih orang yang religiusnya bagus cenderung kinerjanya lebih bagus. Nah, ini namanya mendeskripsikan. Lah kalau mengeksplanasi menjadikan penjelasan, ya. Memberikan penjelasan ya sama deskripsi menjelaskan ya menjelaskan fenomena ini loh kenapa kok ada orang yang disebut ada penelitian kamu mengatakan bahwa religius berpengaruh terhadap kinerja ini loh penjelasannya secara teoritis orang yang berkinerja bagus itu atau ini yang religiusnya bagus itu nilai ibadahnya lebih tinggi misalnya. Nah ini menjelaskan teori. Lalu menyusun teori, tugas pengetahuan ya, teorinya tersusun, lalu memprediksi, ya bisa memprediksi. Kalau dengan teori seperti ini, ya kalau misalnya begini, kalau karyawan-karyawan kita ini di karyawan syariah, bisnis syariah, tadi orangnya tidak religius, bisa jadi ya nanti kinerja perusahaan akan menurun di kemudian hari. Nah ini prediksi kan ya. Lalu oleh karena itu kita harus mengendalikan. Kalau kondisi seperti ini harus bagaimana? Ya mungkin meningkatkan pemahaman religiusitas karyawan atau mungkin
melakukan seleksi karyawan baru untuk menambah daya kuat yang rilisnya lebih bagus dan sebagainya, itu adalah metode tadi. Nah, inilah sebuah teori. Ya, ini harus diingatkan karena saya peran teori ya sebagai tes untuk modal ilmu, sebagai konseptualisasi dari teori meringkas fakta, memprediksi. Oke, saya lewat saja. Ya, tadi saya katakan fakta ini menolong memprakarsai teori ya. Jadi fakta itu memprakarsai teori. Jadi kalau fakta itu ya ada fakta, lalu muncullah teori. Ya. Sehingga bisa juga nomor 2 yaitu jalan mengubah memformasikan teori baru. Ada teori lama, ada fakta baru, menjadilah teori baru. Contoh misalkan dulu orang selalu menganggap bahwa hutang ini lebih cenderung kepada kebangkrutan. Tapi terbaru lah kok malah banyak perusahaan yang senangnya ngutang. Ya. Nah, ternyata ngutang itu adalah sinyal positif gitu. Kalau kinerja perusahaan baik. Karena hanya perusahaan yang baik yang berkinerja atau yang berani berhutang. Kalau dia punya prospek bagus, misalkan dia mengembangkan pabrik, mengembangkan segmen pasar dan sebagainya, dia perlu dana, maka karena hutang itu sebagai leverage, pengungkit, ya maka dia akan menghutang. Maka dalam perkembangannya teori ini menjadikan bahwa ternyata hutang ini tidak berhubungan negatif. Kalau kebangkrutan kan negatif dengan kinerja perusahaan ya. Tapi ternyata berhubungan positif gitu. Jadi justru hutang yang tinggi itu berkinerja tinggi. Teorinya siapa? Ya ternyata ada teori baru yang dinamakan dengan signaling teori. Ya bukan hanya teori kebangkrutan. Teori ini ya mengubah ya atau memproseskan teori baru. Nah, juga bisa juga penolakan terhadap teori. Kalau tidak relevan, tidak sesuai ya berarti penolakan teori. Nah, kadang-kadang kita ini fobi gitu ya. Begitu penelitian tidak signifikan bingung sendiri. Padahal justru kalau hipotesisnya tidak terduga, ini ada potensi untuk ditemukannya teori baru kan gitu. Nah, cuman perlu berhati-hati karena di dalam penelitian itu kenapa kok harus ada yang signifikan? Karena kalau tidak signifikan, yang ditakutkan itu saudara salah dalam memilih metodologi. Ya. Jadi salah memilih prediktor satu fenomena. Saudara mau menjelaskan fenomena sesuatu, mau meriset fenomena sesuatu, tapi variabel-variabel yang saudara ambil bukan mencerminkan atau bukan sebagai prediktor ya atau memprediksi itu gitu. Atau bukan denominator ya yang menjadi berpengaruh terhadap fenomena itu. Nah, kesalahan metodologi ini yang sebenarnya dihindarkan. Oleh karena itu, tentu ya ada hipotesis yang tidak terbukti tidak apa-apa. Tadi ketika semua hipotesis tidak terbukti, hati-hati. Jangan-jangan tadi saudara salah metodologi gitu loh. Jangan sampai ada ya variabel-variabel yang sangat signifikan terhadap fenomena yang saudara amati, saudara luput dari pengamatan sehingga saudara tidak masukkan di dalam variabel. Ya. Nah, oleh karena itulah di situ nanti pentingnya saudara melakukan apa? Literatur review. Ya, penelitian-penelitian terdahulu saudara harus kaji betul sehingga jangan sampai fenomena yang saudara ingin uji itu nanti atau penelitian-penelitian terdahulu tentang fenomena itu terabaikan. Yang fakta merupakan fokus dan orientasi baru. Oke, kita teruskan. Ya, tentu teori sangat berpengaruh ya terhadap kontribusinya karena meningkatkan kualitas penelitian. Kalau teorinya bagus, pasti penelitiannya juga bagus dan akan menemukan sebuah hasil penelitian yang bagus ya. Lalu terhadap hubungan teori juga akan memberikan hubungan-hubungan yang diamati salah satu penelitian. Maka dalam saya kalau membimbing itu wajib itu kamu penelitiannya apa? Kamu mau tujuannya apa? Ini Pak, saya ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Lalu saya tanya,
Teorinya apa? Kan gitu. Karena tanpa teori bahaya, ya. Tanpa teori yang kuat itu bahaya. Ya. Jadi tanpa teori yang kuat ini sangat berbahaya. Nah, jadi jangan sampai kita membuat sebuah hubungan variabel tanpa ada kekuatan teori. Boleh sih sebenarnya kita kalau teorinya belum mapan, boleh menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang belum menjadi sebuah teori. Tetapi kalau teorinya sudah ada, ya saudara harus menggunakan teori itu untuk memprediksi fenomena saudara. Ya. Jadi jangan malas mencari teori. Nah, sains ini adalah bisa dipandang sebagai sesuatu yang statis, yang dynamic. Kalau statis berarti building block ya, konsep, proposisi, teori, hipotesa, ini sudah sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Nah, ini kalau statis ini sudah oh ya pokoknya gitu kan. Tapi kalau dipandang sebagai sebuah yang dynamic, maka tentu ini adalah proses yang terus-menerus berjalan. Nah, scientific method ini sebenarnya fungsinya di sini, melihat sains atau ini sebuah proses yang dinamis ya, yang terus berjalan. Nah, bagaimana scientific method ini menjadi sebuah proses yang dinamis, maka selalu harus dikembangkan ya. Dari teori, kita membuat praduga, kita uji observasi, ada empirical generalization ya, generalisasi empiris ya, sehingga mungkin menemukan teori baru, diuji lagi, ambil data-data lagi, lalu kita membuat generalisasi lagi, terus menerus. Nah, sehingga sampailah kita kepada sebuah pengembangan. Nah, hasil yang sangat terlihat tentu adalah bagaimana di teknologi informasi misalnya ya, bagaimana Android itu diciptakan terus-menerus, diteliti terus-menerus sehingga dia betul-betul ada teori-teori baru yang bisa menjadi arahan untuk seorang membuat produk-produk baru ya. Dulu HP itu atau laptop itu besar-besar ya karena panas, sehingga masih ada kipas di dalam. Nah, dengan ditemukannya teknologi-teknologi baru menyebabkan bahwa ada sebuah mekanisme untuk mengurangi panas itu dan juga ada mekanisme yang di mana dia bisa mendinginkan sehingga ya tidak perlu ada lagi kipas. Ya dulu disket berupa besar gitu ya, mengecil. Nah, sekarang sudah lagi tidak diperlukan disket, bahkan flash disk saya sudah mungkin sekarang ditinggalkan karena sudah Google Drive dan sebagainya. Itu hasil dari riset itu, ya hasil dari riset. Nah, makanya kalau mau hasil-hasil riset ekonomi syariah ini bermakna bagi kehidupan, ya kita harus melihat, mempelajari atau melihat seperti seorang teknologi-teknologi sekarang mengembangkan ya baik teknologi informasi, teknologi industri dan lain sebagainya, yang mereka terus berusaha berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah teori baru sehingga menciptakan sebuah produk-produk baru yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan. Nah, ekonomi syariah, jika kita tidak berada di ujung tanduk, maka kita harus menghasilkan sebuah teori-teori yang betul-betul bisa diimplementasikan, ya, bisa diterapkan di pasar, bisa diterapkan di dalam praktek-praktek syariah. Ya, ini coba saya biasanya kalau oke ini harusnya apa namanya sebentar, harusnya ini pertama teori dulu ya, jadi konsep, preposisi, nah ini bisa menghasilkan sebuah teori, bisa juga untuk apa namanya preposisi dan konsep itu ya membentuk sebuah ini. Lalu maaf ini coba kalau saya tapi nggak bisa ya kalau di sudah di kelihatan nggak? Ya. Ya, jadi ini ada teori atau konsep sebuah proposisi, lalu ada konsep proposisi juga, lalu
kita membuat hipotesis ya dari teori-teori itu, lalu kita ada ambil fakta empiris, sehingga membuahkan hukum atau prinsip baru ya. Jadi maaf kurang jelas di bawahnya itu hukum atau prinsip baru. Ini saya sudah ajukan tapi ternyata ini rusak ini ketika ditampilkan tidak bisa seperti ini. Jadi tadi ya teori dikembangkan, teori yang berkembang kita buat praduga, kita uji fakta empiris, lalu kita membuat sebuah teori-teori baru. Ya dulu misalkan ya teori dulu ada namanya entity theory atau dari stewardship theory berkembang menjadi entity theory. Entity theory itu perusahaan adalah terpisah dari pemiliknya, tapi pemiliknya itu masih perorangan kan gitu. Berubah menjadi enterprise. Kalau enterprise perusahaan ini bukan hanya pemilik saham, tapi ya orang-orang yang terlibat di enterprise itu atau stakeholder teori. Semua stakeholder yang terlibat di dalam perusahaan itu menjadi apa namanya pemangku atau pemegang pancang perusahaan itu bisa berdiri. Nah, disebut dengan enterprise theory. Nah, karena ada pemahaman syariah, ya kepemilikan ini bukan hanya pemilik perusahaan, bukan hanya juga masyarakat, lingkungan, tetapi kalau dari syariah, pemilik tunggal semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala karena manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah gitu. Ya, sebagai yang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia ini di akhirat. Nah, maka lahirlah yang nama dengan syariah enterprise theory. Nah, ini kan itu teori-teori yang dikembangkan dari teori-teori yang ada. Ya. Jadi banyak sekarang penelitian teman-teman misalkan melihat bagaimana preferensi perbankan syariah ini terhadap apa namanya orang-orang ya Muslim terhadap ini. Banyak mempengaruhi faktor, salah satunya ada religiositas, yang lain adalah dari plan behavior-nya Isaac agent itu ya, Isaac agent. Nah itu teori-teori yang dikembangkan dari. Coba ini saya enso aja biar saya bisa memilih mana yang lebih penting. Ini masih kelihatan ya, segini masih kelihatan ya, teman-teman. Oke. Ya. Nah, lalu teori itu apa sebenarnya? Teori adalah sebuah konstruk, sebuah konsep ya. Konstruk atau konsep yang memberikan suatu pandangan yang sistematis mengenai gejala dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel. Jadi hubungan antar variabel ya, di mana variabel itu isinya adalah konsep atau konstruk, maka ada variabel yang konsep, misalkan gaji, kinerja, keuangan misalnya. Tapi ada juga yang konsep, ada yang konstruk. Konstruk itu contohnya apa? Motivasi gitu ya. Ke religiusitas itu kan tidak bisa diukur secara langsung, tapi kalau roe kan bisa diukur gitu. Nah, yang menjelaskan fenomena satu mempengaruhi fenomena yang lain itu sebenarnya adalah teori. Jadi kalau saudara membuat hipotesis, sebenarnya saudara ingin menciptakan teori gitu atau merumuskan teori. Gitu. Ya, nanti kalau teori kita ini memang baru, maka nanti akan keluar. Karena Darwin yang pertama kali mengatakan manusia berasal dari kera, ya ada teori Darwin. Karena apa namanya teori kebangkrutan itu dulu apa siapa teori maaf teori keagenan itu adalah Jensen and Mackling ya, maka orang mengetahui bahwa teori keagenan itu penciptanya ya Jensen Mackling. Lalu teori-teori apa lagi ya banyak gitu ya. Ada Einstein relativitas misalnya gitu. Ini dia adalah si Einstein itu kan relativitas ya, gerak dan waktu ini. Nah, himpunan proposisi nanti silakan ya. Nah, proposisi itu seperti apa, lalu variabel itu apa, konsep konstruk itu seperti apa. Ini silakan dipahami ya di sini ya konsep. Karena ini waktunya saya maaf sangat terbatas. Ya, variabel itu adalah kategorikal, ada dikotomi, ada politomi, ya, ada variabel continuous ya, ada
kuantifikasinya ada variabel nominal, ordinal, interval, rasio gitu. Nah, mekanisme metode desain itu sebenarnya adalah mekanisme adalah stimulus dan respon. Jadi stimulus ini kita bicara tadi ya konstruktif teorinya, lalu kita membuat sebuah logika atau sehingga melahirkan sebuah hipotesis, ada responnya. Responnya ini adalah bagaimana kita mengkonstruk metodologinya gitu ya. Jadi nanti ini dijelaskan di bawah sini ya. Stimulus itu ada mengenai management problem, perumusan riset problem gitu ya. Lalu logikanya di kajian teoritik, konseptual, perumusan hipotesis, identifikasi, dan penelitian desain riset gitu ya. Responnya penyusunan instrumen penelitian, long sampling dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau dalam penelitian itu, penelitian baik ya tentu yang baik di syariah maupun konvensional, kalau kita sifatnya penelitian ya seperti ini. Kalau deduktif itu harus ada teori, lalu kita menciptakan masalah atau rumusan masalah, lalu kita membuat praduga, mendesain riset, mengambil data empiris, analisis data, generalisasi, rekonsepsi data. Ya, tapi kalau deduktif dimulai dari data empiris, lalu kita membuat desain riset, membuat hipotesis, dan mungkin menciptakan teori atau sebaliknya ya kalau dari deduktif adalah ke sini, tapi kalau induktif adalah ke sini ya. Jadi kita kalau induktif itu dari data empiris dulu, lalu kita desain semuanya sehingga kita menemukan teori baru dan kita melakukan generalisasi empiris. Itu yang berikutnya. Oke. Ya. Ada deduktif, induktif ya. Pengetahuan bersifat umum kepada yang khusus kepada yang umum. Nah, umum khususnya itu kalau deduktif ya itu ada teori ya, ada teori, kita potret fenomenanya seperti tadi religiositas terhadap kinerja. Ada teori semakin religius seorang semakin meningkat kinerjanya. Kita amati di masing-masing itu. Kita coba, kita sampel di suatu perbankan atau beberapa perbankan di Indonesia. Oh, ternyata iya terbukti. Nah, terus kalau ini ada fenomena dulu. Kalau induktif itu dari fenomena dulu, kita ngamati. Kok perusahaan-perusahaan bank yang karyawannya lebih religius, kinerjanya jauh lebih bagus ya daripada karyawan-karyawan yang atau bank-bank yang karyawan-karyanya tidak religius, hanya pindahan dari konvensional dan sebagainya. Nah, berarti dia induktif ya, karena dari fakta dulu terhadap. Lalu deduktif induktif nanti silahkan di itu ya pelajari karena waktunya yang tidak cukup. Oke, kualitatif. Nanti kualitatif, kuantitatif ya. Bagaimana riset kualitatif, bagaimana riset kualitatif itu nanti juga silahkan. Yang jelas kalau kuantitatif itu metodologinya ya, pendekatannya ya, paradigma kuantitatif itu biasanya dia cenderung deduktif, terus juga menggunakan angka-angka, ya, lalu ada teori dan mengamati fakta empiris, ya. Tapi kalau kualitatif membangun makna atas realitas, jadi cenderung induktif, ya, interaksi fenomena. Kalau di deduktif, di kuantitatif itu biasanya apa namanya peneliti dengan objek itu terpisah, kita tidak ikut di sana ya. Kalaupun ada namanya eksperimen itu hanya treatment kita saja. Tapi kalau di kuantitatif justru apa namanya peneliti itu terlibat di dalamnya ya. Jadi dia harus masuk sehingga dia harus ke dalam dan seterusnya. Ya, nanti problem gap antara desain dan desain, harapan kenyataan, target kualitas dan seterusnya kita silakan sering saya sampaikan. Ini sudah juga. Ya, ini kriteria set problem yang baik mempunyai nilai penelitiannya. Ada urgent, useful, original. Layak, bisa diteliti waktunya, bagus tapi tidak selesai-selesai, nggak bagus. Dana,
cukup sesuai ya tenaga dan sebenarnya kualifikasi dan kemampuan peneliti yang harus cocok. Kalau saudara ekonomi syariah ya mestinya penelitian tentang syariah, jangan hanya konvensional. Nanti itu tidak sesuai dengan kemampuan penelitinya, tidak bertentangan dengan norma atau hukum. Nah ini contoh ya, ini pengguna jasa contoh di penelitian syariah, misalkan ada penggunaan bagaimana penelitian syariah rendah ini. Di sini kita turunkan dari causal question ya, dan sebab akibat. Mengapa pengguna jasa perbankan syariah rendah? Faktor apa yang menyebabkan pengguna jasa perbankan rendah dan seterusnya. Lalu kita effectual question-nya, bagaimana dampak dari penggunaan perbankan syariah yang rendah terhadap kinerja keuangan, bagaimana dampak pengguna jasa perbankan syariah yang rendah terhadap kualitas pelayanan dan seterusnya. Lalu alternatif question-nya, apakah dengan peningkatan SDM akan dapat meningkatkan pengguna jasa perbankan syariah dan seterusnya. Ya ini cara mengetahui riset problem. Kita melihat ya dari ada kausalitas, lalu kita sampai kepada pertanyaan alternatifnya itu seperti apa kita ciptakan. Nah lalu manajemen problemnya, pengguna jasa perbankan syariah rendah, riset problemnya faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan jasa perbankan syariah yang rendah. Ini kita tentu ketika kita sudah tahu ada masalah di sini, lalu kita banyak cari teorinya, ya, lalu kita cari faktor apa saja yang menyebabkan rendah, lalu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan refleksi teoritik konseptual kita buat sehingga kita menyimpulkan ada faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan jasa perbankan syariah ini rendah. Mungkin kita bisa menggunakan teori Douglas, Kotler, McKenzie, dan Payne. Ya, ini untuk teori-teori tentang permintaan ya. Lalu kita juga bisa menggunakan misalkan teori McKenzie ya, share value, strategic, structure system, staff, skill, style gitu. Ini yang akan mempengaruhi seseorang untuk bisa tertarik ya. Permintaan jasa ini share value-nya, strategi harus benar, strukturnya harus, sistemnya harus, staffnya, skill-nya, style-nya juga harus benar. Nah, sehingga nanti di sini ada misalnya permintaan jasa rendah tidak diduga karena disebabkan oleh faktor tidak ada share value, strategi pemasaran kurang, struktur kurang fleksibel, proses prosedur terberbelit, kemampuan staf kurang, skill tenaga medis kurang, dan skill kerja rumah sakit. Masyarakat. Ini harusnya perbankan ya ini, salah ini. Perbankan. Kurang memadai. Nah ini gitu. Lalu kita kembangkan lagi ada teori Payne, ya ada product, price, promotion, price, proses, dan customer. Sehingga kita ada produk ini mempengaruhi permintaan jasa. Sehingga hipotesisnya permintaan jasa layanan perbankan syariah rendah juga karena batas rendah, biaya terlalu tinggi, kurang promosi, kurang strategi, dan SDM kurang, keterlibatan tidak ada profesi dan sebagainya. Nah, sehingga kita membuat sebuah ini. Nah, saya belum sempat, harusnya di sini misalkan kita membuat lagi ada teori baru ya. Teori baru misalnya di sini religiositas, di sini juga ada subjective norm dan lain sebagainya di sini bisa bisa diciptakan di sini sehingga kita membuat sebuah hipotesis bahwa permintaan jasa perbankan itu disebabkan semakin tinggi kredibilitas masyarakat, semakin tinggi permintaan jasanya, atau preferensi seorang atau yang didorong oleh norma, didorong oleh keinginan dan sebagainya, atau mungkin kalau sekarang ada riset tentang misalnya gaya hidup yang Muslim itu ternyata mendorong orang untuk mengambil atau berminat menjadi menggunakan jasa perbankan syariah. Ini harusnya dikembangkan seperti itu, ya. Jadi sampai membuat hipotesis seperti itu. Nah, nanti terakhir saudara harus nanti desain ini ada
nanti ada desainnya ya, ini di buku metodologi saya ambil ya, nanti silahkan dibaca di situ. Tapi yang jelas saudara harus langkah-langkah apa namanya maaf. Nah, ini proses penelitian untuk penelitian dasar terapan ini harus ada pengamatan, ada pengumpulan data awal ya, atau preliminary research, ada mendefinisikan masalah, membuat kerangka teoritis, mengumpulkan membuat data teoritis, lalu pengumpulan data ya, pengumpulan data, analisis dan pengimplementasi data, desain penelitian, ini harus nomor 5 ini, maaf. Nomor 5 nih harusnya. Nomor 5. Ya, pengumpulan analisis data, desain penelitian yang kita ciptakan, pengumpulan analisis dan interpretasi data. Aduh, salah ini. Ini harusnya di sini ada kerangka teoritis, desain penelitian ya. Oh ya, hipotesis ini harusnya. Maaf, di sini hipotesis. Hipotesis. Nah, hipotesis harusnya. Oke. Sip, sip. Ya, desain penelitian, pengumpulan data dan interpretasi, deduksi hipotesis diterima atau ditolak gitu kan, pengembangan keputusan manajerial, presentasi laporan dan penulisan laporan. Ini proses penelitian. Nah, struktur penulisan proposal, saudara sudah latar belakang, rumusan masalah, ada definisi operasional, ada hipotesis, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ada sistematisasi laporan dan prosedur penelitian, pendekatan dan metode, teknik instrumen, populasi sampel, teknik pengumpulan data, langkah-langkah pengumpulan data, dan interpretasi. Nah, terakhir saudara nanti harus diminta membuat laporan penelitian. Ya. Laporan penelitian ada judul, halaman, daftar isi, ada bagian isi, pendahuluan, langkah teoritis, hipotesis, metodologi, hasil penelitian, kesimpulan, keterbahasan. Terakhir adalah bagian lampiran. Ini yang harus saudara lakukan dalam membuat sebuah riset ya. Saya kira itu karena sangat terbatas waktu, mohon maaf saya tidak bisa secara maksimal menjelaskan ini karena ini memang perlu waktu yang panjang ya. Tetapi mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi saudara dan silahkan dipelajari. Kalau kurang mantep ya baca lagi bukunya metodologi. Buku metodologi yang apapun bagus, tapi tentu harus konfirmasi antara satu buku metodologi kepada metode yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Saya stop screen dulu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Misnin sudah memberikan pemaparannya tentang metodologi penelitian dalam riset ekonomi syariah. Mohon maaf Bapak, saya mau bertanya, apakah ada waktu masih untuk teman-teman bisa bertanya? Sebentar, saya sambil membuka ini ya Mbak, sambil membuka kalau WA-nya sudah di ini. Sekarang jadwalnya sebenarnya jam 9. Mungkin ya sebentar ya, saya lihat dulu di grup. Tiba. Oh, sebentar ya, di internasional. It's 9 hours. For international. Oh. Sebentar. Iya. Sebentar ini. Wah, ternyata sudah dimulai itu. Saya harus gabung Zoom-nya gimana ini ya? Oh. Ya berarti nggak apa-apa Pak. Ya, Mas Mo, karena kemarin gimana? Kita itu aja Pak, langsung ke sesi foto bersama saja Pak. Oh gitu ya? Untuk kami ya. Mohon maaf ya, nanti saya lain waktu ya. Kalau agak panjang waktunya sebenarnya, ini riset camp selesai kapan Mas? Tapi ada lagi yang lainnya nanti ya? Ada. Kapan-kapan? Iya. Okay. Ada Pak. Silakan kalau mau dipoto bersama.
Saya sudah bagus belum ya? Sebentar saya Ya, terang dulu ini. untuk teman-teman yang lain atau peserta yang lain boleh open kameranya untuk diambil dokumentasinya. Oh iya Pak, mohon maaf juga Pak, mungkin Ya. hostnya boleh diserahkan ke Oh iya, sebentar. HMPMPB atau ke saya. Loh kan bisa dianu toh, Mas. Saya apa co-host aja? Host, Saya bukan. host Pak, host Pak. Takutnya nanti Pak di end kita keluar semua. Iya, iya. Bentar. Saya kira tadi saya dibikin co-host harusnya. Nggak ada fiturnya, Pak. Zoom murah. Oh gitu ya? Oh gitu? Iya, Pak. Nah, Kita nyewanya jam tidak premium Pak. bentar. Siapa yang di ini? Yang di ini siapa? Mbak Anu ya? Mbak ini ya? Ya akun HMPMPB aja. Mikos ya? Oh yang ini Mbak Ismi aja dulu ya? Mbak Ismi dulu ya? Boleh, Pak. Ismi dulu Boleh, aja ya? Pak. Oke. Ya. Saya host ya. Silakan Mbak Ismi. Saya foto ya, Pak. Bentar, Pak. Teman-teman semua. Salah. Bentar. Ya udah nggak apa-apa sih. Udah kelihatan tuh. 1, 2, 3. Oke. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Misna Ya. atas waktunya. Ya, Ya, Pak, Mas. terima kasih Mas Pak. Fikar, atas terima kasih waktunya, Mas Pak. Andi, teman-teman Ya, semua. Pak. Mohon maaf ya, saya mohon kasih, pamit Pak. untuk gabung ke Zoom berikutnya. Iya. Oke. Oke, nggak Iya, apa-apa Pak. Pak. Lancar Pak buat Ya, Assalamualaikum. Monggo Pak. Doakan mudah-mudahan Waalaikumsalam. sukses akreditasinya. Ya. Ya, Assalamualaikum. ya. Amin. Sukses terus, Pak.